Halo semuanya, aku Aya dengan akhiran NIM 205. Halo, namaku Mutia dengan akhiran NIM 171. Halo, aku Gita dengan akhiran NIM 183. Jadi latar belakang dalam kasus ini adalah untuk menuntut keadilan administrasi dan pengakuan identitas yang benar agar hak-hak Endang Murtiningrum sebagai penggugat diakui dan dilindungi oleh hukum. Proses agenda. Jadi kelompok kami sempat mengikuti 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Sidang ini beragendakan tambahan bukti surat para pihak saksi dari penggugat maupun tergugat. Sementara sidang yang kedua pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan agenda tambahan bukti surat dari para pihak. Dalam kasus ini, penggugat berpendapat bahwa dirinya memiliki akta kelahiran yang dibuat pada tahun 1971 dan menganggap dokumen tersebut sah serta memiliki kekuatan hukum. Ia menegaskan bahwa akta tersebut telah digunakan secara resmi untuk membuat berbagai dokumen negara seperti KK, KTP, dan kartu nikah, sehingga keberadaannya harus diakui secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, penggugat meminta agar surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak tergugat tahun 2017 dicabut karena dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Di sisi lain, tergugat menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa akta kelahiran yang dimaksud tidak pernah tercatat dalam buku register resmi yang menjadi dasar hukum pencatatan kelahiran. Catatan yang dimiliki penggugat disebut hanya berupa catatan pribadi dan bukan data resmi dari pemerintah. Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan ini sudah melewati batas waktu pengajuan karena diajukan bertahun-tahun setelah objek sengketa diketahui, serta menambahkan bahwa persoalan serupa sebenarnya sudah pernah diperiksa di pengadilan pada tahun sebelumnya. Dasar hukum yang mendasari perkara ini adalah yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tadi. Namun pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berwenang menyatakan bahwa yang pertama sertifikat hak milik, yang kedua akta kelahiran, dan yang ketiga, surat pernyataan ahli waris adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, sebelum keputusan diumumkan, kami sempat melakukan wawancara dengan pihak kuasa hukum tergugat. Mereka menyatakan bahwasannya setelah melakukan penelusuran tidak ditemukan adanya data penggugat baik pada tahun 1971 maupun tahun 1984. Hanya terdapat tulisan tangan yang menjelaskan bahwa penggugat telah lahir dan tidak jelas juga siapa penulisnya. Pihak tergugat juga menegaskan bahwa acuan resmi mereka adalah buku register akta dan nama penggugat tidak pernah terdaftar di dalam buku tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwasannya akta tersebut tidak pernah disahkan melalui prosedur pendaftaran yang benar. Dan yang terakhir, pihak tergugat juga menyatakan bahwasannya gugatan ini dianggap sudah kadaluarsa karena seharusnya diajukan dalam rentang 180 hari sejak pihak penggugat mengetahui ketidaktercatatan pada tahun 1984. Namun pihak penggugat baru melaporkan gugatan ini, perkara ini pada tahun 2025 sehingga dinilai telah melampaui batas waktu hukum. Pada akhirnya, pihak Peradilan Tata Usaha Negara atau hakim memutuskan bahwa perkara ini yang pertama, gugatan dari penggugat tidak diterima, dan yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini dengan nominal sebesar Rp458.500, yang artinya bahwasannya putusannya menang pada pihak tergugat.